kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku Maha Kuasa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dengan doa malam hari ini. Kami menyerahkan untuk terus semuanya di bawah perlindungan dan pimpinan Tuhan. Sehingga semua yang kami persembahkan dalam perenungan singkat firman-Mu, penyembahan kepada Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati seperti janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Terus saya ingin beritahukan bahwa doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Kami mencoba menjawabnya. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Dicermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, malam hari ini kami ingin mengajak saudara merenungkan renungan singkat dengan judul Agama dan Prinsip Anak Terang. Agama dan Prinsip Anak Terang. Kita baca dulu surat Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, agama dan prinsip anak terang. Kami ingin mengajak malam hari ini kita merenungkan istilah anak terang. Apa itu istilah anak terang? Dan seringkali kita hanya tahu bahwa kita orang-orang yang memiliki iman Kristiani disebut anak terang dan menamakan diri anak terang. Begitu. Dan kalau ada anak terang maka berarti ada anak-anak kegelapan. Dan memang di kitab suci itu diistilahkan bahkan nanti ada anak-anak iblis dan sebagainya. Jadi orang-orang hidup yang memiliki prinsip pegangan hidup tertentu itu di kitab suci kita sering disebut anak. Contohnya kalau orang yang hidupnya itu diwarnai dan dominan banyak menggunakan hal-hal supranatural yang ada kaitannya dengan roh jahat. Nah, itu yang oleh kitab suci disebut anak-anak iblis, saudara. Ya. Nah, kemudian kitab suci di bagian yang lain menjelaskan bahwa dunia ini ada dalam kegelapan. Dan kita yang mengenal kebenaran yang disebut anak-anak terang. Makanya dibedakan ada anak-anak kegelapan dan ada anak-anak terang. Nah, ini dimulai dari, makanya saya mengajukan judul Agama dan Prinsip Anak Terang. Tidak bisa dipisahkan dengan adanya apa yang diistilahkan oleh
manusia agama. Ada yang banyak mengartikan kata agama itu, tetapi yang saya condong itu yang diistilahkan dari bahasa Sanskerta. Agama itu berasal dari agama Sanskerta, dari bahasa Sanskerta maksud saya, terdiri dari dua kata, a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Makanya agama itu artinya tidak kacau. Jadi munculnya agama itu sebetulnya dimaksudkan supaya hidup manusia ini memiliki ketertiban, tidak kacau, seperti itu. Nah, makanya sepanjang pengetahuan saya, munculnya agama itu paling tidak yang saya kenal. Ini yang saya kenal aja ya sepanjang saya meneliti, mencari pengetahuan tentang munculnya agama. Yang pertama, agama itu terjadi karena manusia yang mencari kepada yang paling kuat, yang dianggap paling kuat. Nah, yang dianggap paling kuat itu nanti akhirnya disebut, ada yang ada yang menyebutnya Tuhan, ada yang menyebutnya dewa, ada yang menyebutnya Sang Yang Widiwasa, ada yang menyebutnya Yang Maha Kuasa. Pokoknya Yang Maha Kuasa, begitu. Itu yang paling kuat. Nah, konsepnya Yang Maha Kuasa ini antara keyakinan yang satu dengan yang lain berbeda-beda, makanya kemudian muncul banyak agama. Kemudian ada yang terjadinya keyakinan atau terjadinya agama itu karena mengaku tokohnya itu mendapat pewahyuan, seperti itu. Nah, pewahyuan ini, yang disebut pewahyuan ini sendiri kalau dijelaskan masih cukup panjang ya. Pewahyuan dari siapa? Seperti itu. Ya, karena sumber dari yang memberi pewahyuan itu kan masih kabur dalam hal ini. Ya, karena apa? Nah, banyak kok sumbernya. Ya toh? Jadi mendapat pewahyuan itu dari siapa? Seperti itu. Yang dianggap yang maha kuasa itu yang mana? Nanti akan kembali lagi ke situ. Nah, tapi yang ini bukan berasal dari manusia. Ya, jenis yang kedua ini. Agama muncul karena adanya pewahyuan. Nah, ini pewahyuan ini ada banyak macamnya. Keyakinan Kristiani termasuk yang kedua ini. Bukan manusia yang mencari, tetapi pewahyuan yang ada. Dan kalau merunut sejarahnya, maka iman Kristiani itu dimulai dari pewahyuan kepada Bapak Abraham atau Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim. Nanti kemudian dikenal sebagai agama monoteisme yang percaya kepada satu Tuhan. Walaupun penjelasannya masih cukup panjang juga ini. Karena nanti ada orang yang menganggap bahwa orang Kristen itu Tuhannya 3 dan seterusnya itu. Nah, tapi agama Kristen dimasukkan dalam agama monoteisme, seperti itu. Nah, karena sejarahnya kalau keyakinan Kristiani itu seperti itu, lanjut sekarang kita menekuni yang dalam jalur iman Kristiani, maka kita tahu sumber pemahaman akan iman Kristiani adalah Alkitab atau kitab suci Bible, kitab sucinya orang Kristiani. Itu terbagi dalam 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Lama tadi sudah dikatakan, dikisahkan Tuhan memilih, atau kalau bahasa duniawi menyebutnya memberikan pewahyuan kepada Abraham. Abraham dipilih
menjadi tokoh sentral di Perjanjian Lama yang nanti menurunkan bangsa pilihan Tuhan atau umat pilihan Tuhan. Nah, di sana sudah mulai dikenal adanya dimensi kegelapan dan dimensi terang, atau dimensi duniawi dan dimensi kebenaran ilahi, seperti itu. Yang diistilahkan duniawi itu dipercaya dunia ini dalam keadaan kegelapan karena ada di bawah kekuasaan roh kegelapan. Di Perjanjian Lama penjelasannya kecenderungannya seperti itu, kalau diringkas kira-kira begitulah. Tapi yang disebut anak-anak terang atau dimensi terang, dimensi kebenaran, hanya bangsa yang dituntun oleh Tuhan, yang nanti di Perjanjian Baru akan muncul tokoh Yesus Kristus yang dipercaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia oleh iman Kristiani dan menjadi tokoh sentral, saudara. Jadi tokoh sentralnya sekarang termasuk kita yang memiliki pedoman yang sekarang ini hidup dalam Perjanjian Baru, pedomannya adalah Yesus Kristus. Itu pegangan kita. Karena dia oleh iman Kristiani dipercaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia. Ini menjadi tokoh sentral. Nah, sehingga melalui Perjanjian Baru, melalui Tuhan Yesus Kristus ini, kita mengenal sekarang di iman Kristiani, atau tepatnya melalui Tuhan Yesus Kristus, memberitahukan atau mendirikan kerajaan Tuhan. Karena sebetulnya kerajaan Tuhan itu sudah ada, tinggal memberitahukan saja, bukan mendirikan. Tapi kalau dunia mengistilahkan mendirikan ya boleh lah gitu ya. Jadi yang mendirikan kerajaan Tuhan atau kerajaan Elohim, ya kadang-kadang juga sering disebut kerajaan Allah begitu, tapi bahasa aslinya kerajaan Elohim, ya kerajaan Tuhan, itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, itulah yang oleh iman Kristiani disebut anak-anak terang. Ya, kitab suci menyebutnya anak-anak terang. Ini berbeda dengan anak-anak kegelapan, dan ini secara fakta itu kita jumpai. Jadi kalau orang sudah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memiliki iman Kristiani, itu semestinya hidupnya di dalam terang, saudara. Nah, tetapi kalau orang-orang yang belum mengenal Kristus, itu bisa hidup dalam kegelapan. Hidupnya tidak terang-terangan. Makanya kan banyak kejahatan itu dilakukan di dalam gelap istilahnya. Disembunyikan dari orang-orang lain. Itu artinya tidak terang-terangan. Bukan anak-anak terang seperti itu. Nah, itu bukan anak kebenaran. Tidak hidup dalam dimensi kebenaran. Tetapi hidup dalam kegelapan. Nah, itu. Ini tidak setiap orang Kristen menyadari akan hal ini, saudara. Makanya saya ketengahkan di sini dalam renungan malam hari ini. Karena ada banyak orang yang sekedar beragama. Nah, tadi, jadi beda agama sama dimensi anak-anak terang ini sedikit ada bedanya begitu. Karena begini, tidak setiap orang Kristen jadi anak-anak terang. Nah, kalau sekarang ada orang Kristen yang masih menyembunyikan sesuatu kejahatan di dalam hidupnya, dan dia hidup bukan hanya sekedar jatuh dosa loh, tapi hidup dalam ketidaktaatan itu terus-menerus, jadi dihidupi seperti itu. Nah, dia sebetulnya bukan anak-anak terang. Itu loh, saudara ya. Jadi anak-anak terang ini tidak otomatis orang yang beragama atau berkeyakinan Kristiani itu menjadi anak terang. Ya. Memang secara teoritis diharapkan seperti itu. Kalau orang sudah memiliki keyakinan Kristiani, dia menjadi murid sejati Kristus dan hidup sebagai anak-anak terang. Tapi kenyataannya kan enggak. Ya, ada banyak orang munafik juga di dunia ini. Nah, itu bukan anak-anak terang. Nah, karena itu maka judul renungan malam hari ini adalah agama dan prinsip anak terang. Jadi sekarang kita mengenal, dan kitab suci memberitahukan kepada kita supaya kita
hidup sebagai anak-anak terang. Ini prinsip, saudara. Jadi kalau siapapun yang mendengar suara saya ini, Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengaku menjadi murid Kristus, atau memiliki keyakinan Kristiani, tapi hidupmu tidak di dalam kebenaran Tuhan, tidak di dalam terang Kristus, sebetulnya bukan anak-anak terang. Serius. Karena firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya. Jadi ini yang dibayangkan adalah ada seseorang yang tadinya belum mengenal Kristus, belum menjadi murid Kristus, hidupnya tidak keruan seperti itu, hidupnya jahat, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, kalimat berikutnya ini yang penting. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Sekarang ini semakin banyak loh saudara, saya mengenal, semakin zamannya semakin modern, ya saya rasa tidak terkait zaman lah. Zaman dulu juga banyak orang-orang yang seperti itu, yang mengaku sebagai orang baik, memiliki agama yang baik, berjalan sepertinya kelihatannya baik, tetapi sebetulnya dia bukan anak-anak terang. Nah, murid Kristus tidak boleh seperti itu. Murid Kristus yang sesungguhnya itu mesti hidup dalam terang. Seperti itu, hidup dalam kebenaran. Kebenaran, kekudusan Tuhan itu identik dengan terang. Ya, tidak ada sembunyi-sembunyian. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang masih di dalam hal-hal yang disembunyikan atau dalam kegelapan, mereka sebetulnya bukan anak-anak terang, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, jadi dengan jelas sekarang ini ada kejelasan bahwa kita yang menjadi murid Kristus harus hidup dalam terang, dalam kebenaran. Kebenaran identik dengan terang. Ini tadi masih komah ya, masih ada lanjutannya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kewajiban kita sebagai orang beriman sekarang ini adalah menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan itu kita hidupi, kita praktekkan dalam hidup kita, dan menjadi prinsip dalam hidup kita. Nah, itu yang disebut berjalan dalam terang, anak-anak terang, seperti itu. Walaupun beragama Kristen, Kristiani, tetapi kalau tidak berjalan dalam terang, dia sebetulnya bukan murid Kristus. Jadi menjadi murid Kristus itu tidak sepenuhnya bergantung dari beragama apa, tetapi dari prinsip hidup, gaya hidup, dan keadaan seseorang, hubungannya dengan Tuhannya. Nah, oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, mari kita menyadari dan kita menghidupi, supaya kita benar-benar menjadi anak-anak terang. Jadi, nilai yang dapat saya ketengahkan untuk kali ini, bunyinya demikian. Menjadi umat beriman, utamanya Kristiani, tidak sekedar beragama, tetapi harus menyadari akan dimensi kegelapan dunia dan dimensi terang dalam Yesus Kristus, dan menghidupinya tentu saja. Itu ya. Ya, sekali lagi, menjadi umat beriman, utamanya Kristiani, tidak sekedar beragama, tetapi harus menyadari akan dimensi kegelapan dunia dan dimensi terang dalam Yesus Kristus, dan menghidupi yang terang tentu saja. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami,
supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Terus kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang diadakan setiap jam 5, hanya temanya berbeda. Yang pagi itu dia dilaksanakan dengan lebih rinci dan meneliti seluruh isi Alkitab, saudara. Jadi yang setia mengikuti doa pagi nanti akan bersama dengan kita merenungkan seluruh isi Alkitab, puji Tuhan. Yang doa malam temanya menjawab pertanyaan dan seterusnya itu ya. Tapi kalau saudara terlambat mengikuti pada jam live streaming, saudara masih tetap bisa mengikuti renungan ini dibuka kembali di channel kami setelah tayang tentu saja. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.